Mari kita belajar tentang sosial budaya. Sosial budaya merujuk pada segala aspek kehidupan manusia yang terkait dengan interaksi sosial, nilai-nilai, kepercayaan, norma, tradisi, dan pola-pola perilaku yang diterima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa fungsi sosial budaya yang penting antara lain: yang pertama, identitas dan pembentukan kehidupan. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, adaptasi dan perubahan. Yang kelima, ekspresi kreativitas dan identitas pribadi. Yang keenam, perekat sosial dan solidaritas. Untuk yang pertama, identitas dan pembentukan kehidupan adalah budaya memberikan identitas kepada individu dan kelompok, membentuk bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan tempatnya dalam masyarakat. Budaya juga memberikan kerangka kerja bagi cara kita hidup sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran. Melalui budaya, pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya menjadi media untuk belajar, mengajarkan nilai-nilai, etika, dan keterampilan kepada anggota masyarakat. Integrasi sosial. Budaya membantu dalam menyatukan masyarakat dengan memberikan kerangka kerja yang umum untuk interaksi sosial, nilai-nilai bersama, bahasa, ritual, dan norma-norma sosial. Memungkinkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk berinteraksi dan bekerja sama. Yang keempat, adaptasi dan perubahan. Budaya tidak statis, terus berubah dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sementara budaya mempertahankan nilai-nilai tradisional, ia juga dapat mengakomodasi inovasi baru dan perubahan dalam masyarakat. Yang kelima, ekspresi, kreativitas, dan identitas pribadi. Budaya memberikan cara bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni, musik, sastra, berbagai bentuk ekspresi. Ini juga memungkinkan orang untuk menyatakan identitas pribadi mereka melalui pilihan gaya hidup, pakaian, dan preferensi pribadi. Yang keenam, perekat sosial dan solidaritas. Budaya dapat berperan sebagai perekat sosial yang mempersatukan orang-orang dalam masyarakat. Acara-acara budaya, perayaan, dan ritual dapat memperkuat ikatan sosial antar individu dan kelompok. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, keterbukaan dan penerimaan terhadap keberagaman. Yang kedua, penguatan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan. Yang keempat, peningkatan kesadaran multikultural. Yang kelima, berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Yang keenam, menghormati hukum dan kebijakan yang ada. Yang pertama, upaya yang perlu dilakukan, yang pertama, keterbukaan dan penerimaan terhadap keberagaman adalah kita perlu memiliki sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan, penghargaan terhadap nilai-nilai dan tradisi yang berbeda, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan beragam individu dan kelompok. Yang kedua, penguatan komunikasi antar budaya. Di sini kita harus meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dengan berbagai lapisan masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memahami perbedaan bahasa, persepsi, dan nilai-nilai budaya yang mungkin berbeda. Yang ketiga, mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan.
kita harus mengutamakan prinsip-prinsip etika yang berlaku secara universal dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Keadilan dalam pelayanan publik dan perlakuan yang adil kepada semua warga negara harus menjadi prioritas. Yang keempat, peningkatan kesadaran multikultural. Kita dapat mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman budaya, agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini membantu dalam membangun kesadaran multikultural yang kuat. Yang kelima, berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Melalui pekerjaan, kita dapat berkontribusi pada program-program atau kebijakan yang memperkuat hubungan sosial dari budaya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok dan memastikan pelayanan yang merata. Yang keenam adalah menghormati hukum dan kebijakan yang ada. Kita harus memahami dan menghormati hukum serta kebijakan yang ada terkait dengan pengelolaan keberagaman dan perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk perlakuan yang setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Langkah-langkah konkret dalam kehidupan. Yang pertama adalah berusaha memahami, yang kedua terbuka dan menghormati perbedaan, yang ketiga dengarkan dengan empati, yang keempat hormati ruang pribadi, yang kelima jaga bahasa dan ucapan, yang keenam menghargai tradisi dan perayaan, yang ketujuh pertimbangan perspektif lain, yang kedelapan menghindari prasangka dan diskriminasi. Berusaha memahami yaitu luangkan waktu untuk memahami latar belakang sosial dan budaya individu, mempelajari lebih banyak tentang asal-usul nilai-nilai bahasa, tradisi, dan keyakinan mereka. Yang kedua, terbuka menghormati perbedaan, yaitu sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan sangat penting. Hormati cara hidup, pemikiran, dan kepercayaan orang lain tanpa menilai atau merendahkan. Yang ketiga, dengarkan dengan empati. Berikan perhatian penuh saat berkomunikasi dengan orang lain, dengarkan dengan empati dan kesadaran penuh terhadap perspektif mereka. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan menghargai sudut pandang mereka. Yang keempat, hormati ruang pribadi. Penting untuk menghormati batasan dan keinginan individu terkait kehidupan pribadi mereka, termasuk budaya, agama, atau tradisi tertentu yang mereka anut. Yang kelima, jaga bahasa dan ucapan. Menjaga bahasa yang sopan dan tidak merendahkan sangat penting. Hindari stereotip, candaan yang tidak pantas, atau ucapan yang bisa menyinggung nilai-nilai budaya seseorang. Yang keenam, menghargai tradisi dan perayaan. Jika memungkinkan, ikut serta atau setidaknya menghormati tradisi dan perayaan yang diadakan oleh individu atau kelompok. Ini menunjukkan penghargaan terhadap keunikan budaya mereka. Yang ketujuh, pertimbangkan perspektif lain. Selalu berusaha untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini membantu dalam memahami sudut pandang yang berbeda dan meningkatkan empati terhadap keberagaman sosial budaya. Yang kedelapan, menghindari prasangka dan diskriminasi, yaitu terhadap orang berdasarkan latar belakang budaya atau asal-usul mereka. Perilaku seperti ini bisa merusak hubungan dan memicu konflik. Di kantor kamu ada beberapa suku yang bekerja di sana dengan berbagai macam sifat. Tentu saja setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kamu sendiri merupakan orang yang selalu menunjukkan kelemah lembutan dan selalu dibayangi oleh sifat pemalu. Tetapi
ada juga temanmu yang berasal dari suku tertentu yang menurutmu sangat berbeda sekali dengan sifat yang kamu miliki. Di kantor tersebut, sebenarnya kamu sudah mengetahui sifat dan karakter serta kemampuan rekan kerjamu. Suatu hari, ada pemilihan untuk menjadi pimpinan pada bidang tertentu. Para kandidatnya berasal dari berbagai suku. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi permasalahan tersebut? A. Kamu mengajak teman-teman kamu untuk memilih pemimpin dari suku yang sama agar tidak kesulitan untuk adaptasi ke depannya. B. Kamu memilih pemimpin yang sudah kamu anggap mampu dan kompeten walaupun dari suku yang berbeda. C. Kamu memilih dari suku mayoritas di kantormu karena kamu merasa mayoritas lebih berpengaruh daripada minoritas. Yang D. Kamu akan memilih suku yang cocok dan sesuai dengan kepribadianmu. E. Kamu memilih yang sama agamanya, suku, dan sifat yang sama dengan dirimu. Di sini di kantor ada beberapa suku yang bekerja di sana. Dalam kehidupan ini ada keberaneka-ragaman budaya. Tentu saja suku-suku juga beraneka ragam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Termasuk kamu selalu menunjukkan kelemah lembutan. Kemudian temanmu yang berasal dari suku tertentu yang menurutmu sangat berbeda sekali dengan sifat yang kamu miliki. Kebetulan di kantormu ada pilihan tentang kandidat pada pimpinan pada bidang tertentu. Di sini sebenarnya kamu sudah mengetahui sifat dan karakter mereka masing-masing. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi permasalahan tersebut? Yang A, kamu ngajak teman-teman kamu untuk memilih pemimpin dari suku yang sama agar tidak kesulitan untuk beradaptasi ke depannya. Memilih pemimpin dari suku yang sama. Ini berarti kamu menjadi provokator, padahal Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Ini salah ya. Kamu milih pimpinan yang sudah kamu anggap mampu dan kompeten walaupun dari suku yang berbeda. Kamu mengetahui mampu dan kompeten dan kamu menyadari bahwa perbedaan suku tidak apa-apa, suku yang berbeda. Ini betul. Yang C, kamu milih dari suku mayoritas di kantormu karena kamu merasa mayoritas lebih berpengaruh. Nah, ini menunjukkan tidak boleh ya di sini keberagaman budaya, superioritas itu tidak diperkenankan. Yang D, kamu akan memilih suku yang cocok sesuai dengan kepribadianmu. Di sini juga tidak sesuai. Jadi kamu istilahnya membeda-bedakan suku, tidak bertoleransi. Ini juga keliru. Kamu memilih yang sama agamanya, suku, dan sifatnya. Ini juga tidak boleh karena ini adalah sara, termasuk sara. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah yang B. Kamu memilih pemimpin yang sudah kamu anggap mampu dan kompeten walaupun dari suku yang berbeda. Sehingga ini adil dan toleransi terhadap suku lain. Dan mengakui adanya keberagaman. Bani adalah orang baru di kantor. Ia mengalami kesulitan dalam beradaptasi karena kurangnya bantuan atau dukungan dari rekan-rekannya. Ketika ia menghadapi masalah atau pertanyaan, rekan kerjanya lebih cenderung memberikan jawaban singkat atau mengabaikan sepenuhnya. Saat Bani mencoba berbagi ide atau pengalaman, tanggapannya dianggap sepele atau diabaikan oleh rekan-rekannya. Ketidaksopanan dan ketidaktertarikan dalam kesulitan orang lain menjadi hal yang wajar di tempat kerja ini. Bani merasa kehilangan semangatnya dan tidak termotivasi untuk berkontribusi. Tanpa adanya perasaan empati, kantor ini menjadi tempat yang dingin, tidak ramah, dan tidak mendukung bagi pertumbuhan personal maupun profesional. Bahkan saat ada kolega yang mengalami kesulitan atau tekanan,
rekan kerja lainnya tidak banyak peduli. Mereka lebih fokus pada target dan tugas mereka sendiri tanpa memperhatikan kondisi mental atau emosional orang lain di sekitar mereka. Selama beberapa bulan, keadaan ini terus berlanjut sampai pada satu titik, ketika ada proyek besar yang mengharuskan kolaborasi lintas departemen. Kegagalan dalam komunikasi dan kurangnya perhatian terhadap masukan dari berbagai tim mengakibatkan proyek tersebut gagal. Upaya apa yang kamu lakukan sebagai sesama rekan kerja untuk menghadapi situasi ini agar suasana kantor lebih kondusif? A. Mengabaikan masukan dari berbagai tim karena kamu menganggap bahwa tim kamu tidak memiliki solusi yang tepat. B. Memperhatikan hanya target dan tugas individu karena dalam pekerjaan yang terpenting adalah tugas yang diberikan kepada diri kita dapat terselesaikan. C. Meningkatkan empati dan mendukung satu sama lain dengan cara membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan kita walaupun kita juga mengalami berbagai permasalahan. D. Menekankan pertumbuhan personal masing-masing agar semua kerja target memenuhi walaupun banyak sekali terjadi gesekan antar teman. E. Fokus pada kepentingan pribadi tanpa memperdulikan yang lain karena bekerja sudah merupakan tanggung jawab masing-masing. Seharusnya apabila menghadapi bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini dijelaskan bahwa Bani, orang baru, mengalami kesulitan beradaptasi karena kurangnya bantuan dan dukungan dari rekan-rekannya. Ketika ia menghadapi masalah atau pertanyaan, rekan kerjanya cenderung memberikan jawaban yang singkat dan mengabaikan sepenuhnya. Ini di sini untuk ide atau pengalaman dianggap sepele atau diabaikan. Ketidaksopanan dan ketidaktertarikan dalam kesulitan orang lain menjadi hal wajar. Berarti ini lingkungan kerjanya tidak kondusif seperti ini. Harusnya orang yang bekerja itu haruslah berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu dan tolong-menolong. Bani merasa kehilangan semangatnya dan tidak termotivasi untuk berkontribusi. Nah, ini sudah hilang rasa empati di kantor ini. Tanpa adanya perasaan empati, kantor ini menjadi tempat yang dingin, tidak ramah, dan tidak mendukung bagi pertumbuhan personal maupun profesional. Karena kantor ini berarti tidak profesional, artinya pekerjaan yang dilakukan itu tidak maksimal. Pelayanan pun tidak maksimal. Bahkan kolega yang mengalami kesulitan atau tekanan rekan kerja lainnya tidak banyak peduli. Di sini rasanya hilang empatinya. Mereka lebih fokus pada target dan tugas mereka sendiri tanpa memperhatikan kondisi mental atau emosional orang lain di sekitar mereka. Jadi ini bersifat egois. Keadaan ini terus berlanjut sampai pada satu titik ketika proyek besar mengharuskan kolaborasi lintas departemen. Seperti ini untuk bekerja sama sangat sulit. Untuk berkolaborasi, padahal untuk berkolaborasi harus adanya interaksi yang baik. Kegagalan dalam komunikasi dan kurangnya perhatian terhadap masukan dari berbagai tim mengakibatkan proyek tersebut gagal. Karena tidak profesional, tidak adanya kerjasama, maka di sini gagal. Upaya apa yang kamu lakukan sebagai sesama rekan kerja untuk menghadapi situasi ini agar suasana kantor lebih kondusif? Di sini kamu yang tinggal di sana, apa yang kamu lakukan? A. Mengabaikan masukan dari berbagai tim karena kamu menganggap bahwa tim kamu tidak memiliki solusi yang tepat. Di sini kamu juga apatis karena mengabaikan. Kamu sudah sama tidak peduli lah. Ini salah. Berarti tidak ada perubahan dalam sini. Yang B. Memperhatikan hanya target dan tugas individu karena pekerjaan yang terpenting adalah tugas yang diberikan kepada kita. Ini juga salah. Karena ini egois, hanya memikirkan diri sendiri. Yang C.
Meningkatkan empati dan mendukung satu sama lain dengan cara membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan kita walaupun kita mengalami berbagai permasalahan. Jadi kita sudah memiliki rasa empati, kemudian mau mendukung dan membantu. Di sini mau membantu juga. Ini betul. Menekankan pertumbuhan personal masing-masing agar semua kerja target memenuhi walaupun banyak sekali terjadi gesekan antar teman. Di sini tetap egois dan ada di sini ada konflik tidak apa-apa, padahal tidak boleh dalam satu tim itu terjadi konflik. Ini juga salah. Yang E, fokus pada kepentingan pribadi tanpa memperdulikan yang lain karena bekerja sudah merupakan tanggung jawab masing-masing. Seharusnya apabila menghadapi bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini empatinya kurang, tidak berempati, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah meningkatkan empati dan mendukung satu sama lain dengan cara membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan kita walaupun kita juga mengalami berbagai macam permasalahan. Di kantor kamu terdapat beragam individu yang memiliki keahlian unik dan latar belakang yang berbeda. Ada Bayu, seorang insinyur perangkat lunak yang cerdas dan analitis. Budi, seorang desainer kreatif dengan visi artistik yang luar biasa. Dan kamu, seorang manajer proyek yang pandai dalam memimpin tim. Pada suatu proyek besar yang mengharuskan kolaborasi antar departemen, mereka mengalami kesulitan berkomunikasi dan bekerja sama. Budi lebih memikirkan logika dan fakta, sementara Bayu cenderung melihat segalanya dari perspektif kreatifnya yang unik. Di sisi lain, kamu harus memastikan agar kedua pendekatan ini bersatu tanpa gesekan berlebihan. Upaya kamu sebagai pemimpin adalah di sini ada keahlian unik dan latar belakang yang beda. Bayu di sini perangkat lunak yang cerdas dan analitis. Kemudian Budi seorang desainer yang kreatif. Kamu adalah seorang manajer proyek. Pada suatu proyek besar mengharuskan di sini kolaborasi antar departemen. Mereka mengalami kesulitan berkomunikasi dan bekerja sama. Budi lebih memikirkan logika dan fakta. Di sini Budi lebih memikirkan logika dan fakta, sementara Bayu melihat dari perspektif kreatif. Di sisi lain, kamu memastikan agar kedua pendekatan ini bersatu tanpa gesekan berlebihan. Upaya kamu sebagai pemimpin adalah A. Mendorong kreativitas dalam tim. Ini kreativitas ya, yang didorong hanya kreativitas. Yang B, memastikan keselarasan antara logika dan kreativitas. Jadi ini keduanya. Ini tadi kreativitas. Yang C, menjadi penghubung antara Bayu dan Budi. Ini yang C. Yang D, mengendalikan semua aspek teknis proyek. Mengendalikan semua aspek. Yang E, menjamin adanya keseragaman dalam visi artistik. Jadi di sini hampir semua jawaban ini bagus ya. Tapi ada yang bagus. Mendorong kreativitas, berarti kreativitas ini hanya miliknya si Bayu. Berarti ini salah. Memastikan keselarasan antara logika dan kreativitas. Ini milik Bayu dan Budi. Oke, ini sementara benar. Menjadi penghubung antara Bayu dan Budi. Berarti di sini mereka tidak saling berkomunikasi. Jika kamu yang menjadi penghubungnya, ini berarti salah. Pada kerjasama harus ada komunikasi yang baik. Yang D, mengendalikan semua aspek teknis proyek. Berarti ini dalam kerjasama tidak ada kolaborasi yang baik.
Dalam kerjasama harus ada kolaborasi yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak. Menjamin keseragaman dalam visi artistik. Di sini yang memiliki visi artistik itu adalah budi. Jadi ini mementingkan budi saja, berarti ini juga keliru. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Memastikan keselarasan antara logika dan kreativitas dalam proyek.